Nikita Mirzani hari ini berhasil menampar Dr. Reza Gladys lewat pernyataannya sendiri yang tidak sinkron dengan dakwaan jaksa. Buat lulu pada yang kemarin jadi penganut sektenisme hukum, percaya mutlak terhadap isi dakwaan jaksa tanpa berpikir dua kali, kayaknya kalian harus mulai mempertanyakan semuanya deh. Nah, dalam dakwaan jaksa kemarin kan dikatakan bahwa kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter akan hancur karena produk skincare-nya dijelek-jelekan oleh Nikita Mirzani. Tapi saat sidang berlangsung, justru Reza Gladys sendiri yang membantah dakwaan tersebut. Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat menjawab, beliau mengatakan terdakwa mengata-ngatai saya. Kalau misalkan badan saya abu-abu, di live dan aslinya bukan berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama. Dengarkan curhatannya Dr. Reza Gladys. Beliau menyebutkan bahwa yang membuat dia merasa terancam bukan karena produk skincare-nya dijelek-jelekan, melainkan karena hinaan pribadi yang menyebutnya abu-abu, begeng, beruntusan, dan sebagainya. Pertanyaannya, ketika antara isi dakwaan dan kesaksian korban tidak sinkron seperti ini ya, mana yang akan jadi acuan majelis hakim? Nah, Sobat Cendol, di dalam hukum acara pidana, alat bukti utama salah satunya adalah keterangan saksi ya, bukan asumsi jaksa penuntut umum di dalam dakwaan. Kalau ternyata korban sendiri membantah dasar ancaman sebagaimana yang dijadikan pijakan pasal pemerasan dan pengancaman, maka logikanya Sobat Cendol, fondasi pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP menjadi goyah. Kenapa ya? Karena unsur ancaman untuk memperoleh sesuatu secara melawan hukum jadi kabur. Tidak lagi menyasar barang atau kehormatan, tapi jadi urusan sentimen pribadi. Pertanyaan selanjutnya, apakah kredibilitas seorang dokter bisa hancur karena disebut abu-abu, begeng, atau beruntusan? Come on, mari realistis. Kredibilitas dokter itu diukur dari legalitas ijazahnya, izin praktik seperti STR atau SIP, atau kompetensi ilmiah dan rekam jejak pelayanan medis. Menurut saya tuh ya, bukan dari warna kulit atau komentar dari orang soal tampak. Jika kritik terhadap penampilan bisa menjatuhkan kredibilitas seorang dokter, maka semua influencer yang pernah pakai filter di TikTok bisa kena pasal serupa. Nah, Sobat Cendol, ketidaksinkronan antara dakwaan jaksa dan keterangan korban itu bisa menjadi celah ya, celah pembelaan yang sangat kuat. Dan jika unsur pemerasan tidak terpenuhi karena tidak ada ancaman terhadap hak hukum yang jelas, maka pasal bisa gugur demi hukum. Itu dulu part 1 dari netizen Cendol. Nah, Sobat Cendol, di part 2 kita akan bahas siapa yang diduga pelaku penyadapan rekaman ya, yang selama ini menjadi misteri terhadap percakapan antara Dr. Reza Gladys dan Mail. Temuan ini bisa mengubah arah kasus loh. Reza Gladys mengaku disebut dokter penipu oleh Nikita Mirzani. Tapi benar nggak sih itu menyangkut kredibilitas dirinya pribadi sebagai dokter? Mari kita kupas secara tuntas. Nah, Sobat Cendol, dalam kasus ini kita harus benar-benar objektif ya untuk melihat kedudukan hukum masing-masing pihak. Pertama, jaksa penuntut umum menyusun dakwaan. Artinya apapun narasi jaksa memang untuk menuntut Nikita Mirzani. Kemudian kedua, saksi korban yaitu Dr. Reza Gladys tentu hadir untuk mendukung laporannya sendiri. Sedangkan Nikita Mirzani dan pengacaranya pastinya hadir untuk membela diri dari dakwaan tersebut. Nah, Sobat Cendol, jadi semua pihak berbicara dari kepentingan masing-masing ya, dari perspektif mereka untuk kepentingan mereka tersebut. Lalu bagaimana dengan tuduhan dokter penipu? Jadi dalam persidangan Nikita Mirzani kemarin memang Dr. Reza Gladys mengaku bahwa Nikita Mirzani pernah menyebutnya sebagai dokter penipu. Pertanyaannya, apakah itu menyerang profesinya sebagai dokter ataukah sebenarnya konteksnya adalah produk skincare? Nah, Sobat Cendol, untuk menjawab hal tersebut, mari kita padukan perspektif Reza Gladys sebagai korban dengan isi dakwaan dan perspektif Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Jadi di dalam dakwaan jaksa menyebutkan ya bahwa Nikita menyebut Reza Gladys berbohong karena menjual skincare abal-abal. Kemudian overclaim, overprice, dan bahkan menyebut kulit Dr. Reza sendiri abu-abu. Itu menandakan tidak pakai produknya sendiri. Ini dijual bebas tidak atas ya. Dan ini ada jam sedikit kalau tidak salah ada 19 ya. Di produk ini tidak tercantum BPOM. Ya itu udah terjawab transisi kan.
itu sekarang ini besar untuk ini. Silakan. Nah, lalu muncul fakta di persidangan terbaru, Sahabat Cendol. Ternyata produk skincare yang disebut dalam dakwaan tersebut adalah produk relabeling, yakni produk merek Ribeskin yang hanya ditempel stiker milik perusahaan Dr. Reza, yaitu Glavicia. Jadi pengacara di kita juga menyebut bahwa produk itu diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM. Nah, menurut netizen Cendol, dari sinilah muncul logika Nikita Mirzani. Jika seseorang menjual produk dengan nama sendiri padahal itu bukan produksi sendiri, lalu tidak punya izin edar dan kulitnya sendiri juga tidak mencerminkan hasil produknya, maka tuduhan pembohongan publik dan penipuan bukan semata menyerang profesi tapi mengkritik praktik bisnisnya. Nah, Sahabat Cendol, ketika kita membahas isu hukum, kita tidak bisa hanya mendengar dari satu sisi ya. Harus dikombinasikan dari perspektif jaksa, kemudian saksi korban, hingga terdakwa dan pembelanya. Karena ingat, tidak ada satupun yang membawa kebenaran mutlak. Yang menentukan siapa yang benar dan salah adalah hakim berdasarkan bukti, logika, dan fakta hukum. Nah, jadi sebelum kita terpacu emosi di media sosial, mari kita latih diri kita melihat dari berbagai sudut pandang. Jangan jadi hakim sendiri. Follow akun netizen Cendol untuk edukasi hukum yang jernih dan berimbang. Dari persidangan NM dan DRG pada hari ini, saya belajar bahwa gelar akademik tanpa ilmu pengetahuan yang seimbang hanyalah simbol kosong belaka. Ingat, rasa hormat tidak bisa Anda dapatkan hanya dari gelar semata, namun harus dibuktikan melalui kompetensi yang nyata. Jika ilmu pengetahuan gagal menopang gelar yang Anda miliki, maka hal tersebut bisa mengakibatkan gelar Anda kehilangan martabatnya, bahkan bisa menjadi sasaran atau bahan olok-olok publik. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman yang ada di rumah, sudah pantaskah Anda menyandang gelar yang Anda miliki pada hari ini? Karena memang ada kasus-kasus tertentu, contohnya kasusnya Tom Lembong kan tuh sidangnya seminggu berapa kali ya, gitu. Terus yang kasus Isa Zega juga waktu itu pernah ya, kalau nggak salah 2 minggu apa sekali. Saya kan agak ngikutin juga tuh. Jadi dia semacam aspirasi saja, tidak wajib juga diturutin, tapi juga tidak boleh juga dihiraukan gitu. Jadi biasanya majelis hakim melihat urgensinya apa gitu. Dan majelis hakim dan jaksa itu udah pasti ada perhitungan, teman-teman. Mereka udah pasti ada perhitungan, hitung-hitungannya gitu. Kapan harus dikebut, kapan sidangnya ini harus yang yang butuh waktu seminggu sekali gitu. Karena mereka kan memeriksa perkara dengan kehati-hatian. Maaf Bang, bertanya kalau seperti kasus KPK kan yang memberi dan diberi. Oh, ini beda konteks. Jadi beda konteks teman-teman. Ya, jadi maksudnya suap penyuap ya. Gratifikasi gitu. Nah, jadi perbedaannya kenapa? Jadi kasus Nikmir ini yang memberi tidak ikut dipidana ya, karena dia pertama pasalnya dan kasusnya bukan tipikor gitu. Jadi dia berfokus apakah ada dugaan pemerasan atau tidak. Kalau tipikor itu syaratnya, kasus tipikor itu ya salah satunya harus bahasa ininya pejabat. Kan dua-duanya warga sipil. Gitu. Jadi korupsi itu ini teman-teman, harus ada penyalahgunaan jabatan. Gitu. Bang mau bertanya, suami saya kena korban kekerasan. Iya, korban kekerasan kenapa? Dipukul gitu. Ini enggak, maksudnya kejadiannya baru-baru ini.
Harus berapa kali sidang nih? Nah, itu nggak bisa itu unpredictable ya, sahabat cendol. Jadi ini kan kita belum tahu saksi yang dihadirkan JPU berapa, saksi yang meringankan berapa gitu. Nah, kemungkinan dalam 1 bulan ini nggak selesai, prediksi saya ya. Kalau sidangnya ritmenya 1 minggu sekali. Itu Violet kalau misalnya dalam waktunya berdekatan langsung ke SPKT. Oh, sudah hampir 3 bulan. Saksinya ada nggak? Nah, langsung saja ke kantor polisi, bawa saksi, bukti gitu. Saksinya harus 2 ya minimal. Kalau saksi itu teman-teman minimal harus 2. Jadi ada adagium namanya unus testis nullus testis. Jadi itu ibarat biji lato-lato cowok tuh ya harus 2. Kalau 1 kan bukan biji lato-lato. Nah itu adagium saksi harus 2 gitu. Ih, kok jorok banget bang? Ya memang begitu gitu. memang begitu adagiumnya. KO kasus sedang berjalan, ya. Berarti harus harus rajin-rajin bertanya biar cepat diproses biasanya. Padahal menurut saya orang awam ANM membuka hal yang benar, saya bang. Iya, makanya kan harus diuji ya di pengadilan. Semoga teman-teman ya kalau ada yang datang ke sana kalau bisa jaga sikap gitu, jangan gemes. Takutnya gemes kan nanti nyeletuk yang aneh-aneh gitu. Berarti besok DRG sendiri bang atau ada saksi lain? Nah, informasinya ada saksi yang lain gitu, informasinya begitu ya. Katanya ya, jadi ini nggak A1 ya teman-teman. Jadi info yang saya dapat dari sesama teman-teman juga nih yang mengamati kasus ini, owner D, owner S, kemudian suaminya, kemudian sama dokter J, itu saksinya katanya gitu. Tapi saya nggak tahu nih valid atau enggak ya, jadi bisa benar bisa salah. Ada suaminya, iya katanya ada suaminya jadi saksi juga. Karena dia esensi dari saksi itu dia harus melihat teman-teman, harus melihat, harus mengetahui, harus mendengar gitu. Jadi harus yang benar-benar tahu gitu kejadian. Bukan, J itu yang perempuan, ibu-ibu. Oh ya, berarti, nah itu valid ya, berarti yang suami ya. Kalau yang suami berarti kan valid tuh katanya ada yang post ya katanya. Amin, terima kasih ya sudah mau nonton teman-teman. Tapi hari ini saya agak nggak terlalu serius ya ngobrolnya, kayak kecapean. Jadi cuma kayak setengah sadar gitu loh. Jadi seharian capek. Jadi saya pengen ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kita tektokan aja ya, tanya jawab aja. Dia masih oke. Dia masih oke. Nah itu ya betul, itu S juga. Kalau benar tuh S-nya juga agak aneh. Korelasinya apa gitu? Kalau D kan pernah kan ada komunikasi katanya gitu. J ya. Ya siapa tahu kan si Susi itu ini pas lagi mau transaksinya dia ngasih saran, udah kasih aja daripada nanti ribet lu gitu kan. Nah kalau yang dibilang Jessica tuh kayaknya nggak, saya belum dapat info kalau itu jadi saksi. Dan ini juga kalau dia jadi saksi juga bingung juga apa korelasinya gitu.
Jadi kan kalau terlihat kan hadirnya tuh kan pas LP aja ya gitu. Masih ada kedekatan gitu kalau kita lihat dari media sosial. Nah, itu kasus Doktip itu kemarin kan ada update ya dari beliau di TikToknya. Jadi sudah mendapatkan ini teman-teman, mendapatkan kabar bahwa kasus dugaan persekusi itu sudah masuk ke tahap penyidikan. Jadi penyidikan itu ya artinya itu sebenarnya sudah ada titik terang ya. Nanti kan sebentar lagi gelar perkara. Nah setelah gelar perkara itu nanti ada penentuan nih apakah ada tersangkanya. Kalau tersangkanya ada, pasal apa yang dikenakan gitu. Belum ada kabar ada tersangka tapi sudah masuk ke penyidikan. Jadi sudah masuk penyidikan tuh artinya sudah ada pergerakan lah dari sebelumnya gitu teman-teman. Kalau memang cuma dengar curhatan tapi nggak terlibat langsung, memang bisa sih dianggap kuat. Ya kan artinya nanti majelis hakim kan juga melihat nanti mengkorek kan gitu. Dari PH Nikita Mirzani juga pasti ada pertanyaan, kemudian dari hakim juga biasa tuh dia aktif. Kalau di kasus di sidang pidana tuh hakim aktif. Beda sama perdata ya, kalau perdata fasib. Kesaksi. Ya kalau itu jadi saksi sih ya, saya bingung juga ya. Nah kalau KH tuh kayaknya jauh deh itu. Jadi saksi apa? Dia kayaknya dekat sama Nikmir juga enggak kayaknya kan. Enggak pernah terlihat ada rekam jejak kedekatan kan kayaknya. Kenapa bisa lama banget kasus persekusi? Ya mungkin penyidiknya lagi banyak tugas. Halo Kak Dewi. Apa kabar Kak Jiro? Kak Dewi apa kabar? Kak sudah iya merapat. Kalau dilihat dari persekusi harusnya jelas ya, harusnya jelas. Jadi gini teman-teman, kasusnya tuh memang kasus receh ya. Sebenarnya persekusi itu kan labrak-merabrak gitu. Terus buktinya juga jelas kan di video, cuman untuk menganalisa apakah itu masuk deliknya atau tidak itu kan dia beda ya. Kalau misalnya memukul kan ada sentuhan, ada ini gitu, lebih gampang lah gitu, ada perbuatan gitu, terus ada luka atau apa. Tapi kalau persekusi ini kan cuma kayak cacian makian gitu. Jadi analisanya tuh antara objektif dan subjektif itu dia tipis gitu. Jadi mungkin itu yang bikin lama. Malam Kalibra. Harusnya merokok mulai. Enggak om, cuman hari ini emang agak capek nih, jadi ngomongnya agak-agak ngelantur teman-teman, maklumin ya. Iya, banyak orang juga berpengaruh. Banyak orang banyak yang terlapornya banyak. Nih teman-teman, besok beli makanan online, masak atau beli makanan di warung, nonton sidang kan besok kan. Ngeri banget, banyak yang bilang fans Nikita malah main dua kaki. Iya ada gosip, ada isunya itu ya teman-teman, ada isunya begitu. Masak dulu bang. Masak pagi-pagi berarti ya. Saya besok nggak ambil job sampai sore ya, sampai sore gitu. Jadi saya lebih inian dengar sendiri gitu sidangnya, jadi analisanya lebih gampang. Kalau lihat sepotong-sepotong video gitu susah gitu, kadang-kadang kita salah tafsir. Infonya masak mie instan.
Infonya ini Kak, infonya jam 9 waktu Indonesia Barat mulainya. Jadi tapi ada kemungkinan molor juga ya, karena kan nggak bisa diprediksi juga, kadang-kadang hakimnya datang. Tapi kemungkinan sih lebih cepat sih menurut saya, karena banyak yang diperiksa besok tuh lebih dari 1 orang. Jam 10 balik. Iya sama, saya jam 10 sama Wita. Gitu. Tapi standby aja. Pahitnya Ami bisa bebas nggak Bang? Nih, kalau kita berbicara bisa, saya menjawabnya bisa. Kok berani banget sih Bang, kan belum ada putusan. Nah, justru belum ada putusan itu artinya peluang untuk bebas itu ada. Jadi sebelum ada ketuk palu, seorang tersangka atau terdakwa itu dia punya peluang untuk bebas gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah pasti bebas, nah itu yang saya tidak bisa prediksi gitu. Lebih dari satu orang, yang pasti RG. Kemudian saksi ini kalau tidak salah ya, sekitar ada 3-4 orang katanya. Jadi saya juga nggak berani bilang A1, tapi saksinya kalau nggak salah lebih dari saksi selain DRG ya. Kalau DRG kan saksi korban, kalau yang lainnya kan saksi biasa. Sama-sama kakak. Waduh, ketinggalan ya. Dadakan juga Miku. Dadakan, baru nyampe rumah, mandi, bersih-bersih, udah live streaming nemenin kalian sambil mengisi kegabutan juga. Menurutku besok, iya katanya emang sama suaminya. Nih, ini biar Miku kan tadi ketinggalan. Jadi kabar yang beredar ya, kabar info buruk, kabar burung. Jadi belum tentu valid, belum tentu benar juga gitu. Kalau si DRG kemungkinan besar memang ada besok ya, karena ada undangannya kan juga di posting. Terus saksi lainnya suaminya katanya. Kemudian owner D gitu ya, kemudian owner S sama dokter J. Saksi gitu. Bahas fitnah makai nih teman-teman, kalau yang masalah penggunaan itu nih saya nggak mau nyebut ya, yang dibilang sama Jaki. Kenapa saya nggak mau bahas nih ya? Pertama, kalau diviralin kasihan tahanan-tahanan yang ada di rutan sana. Jadi targetnya cuman NM, tapi yang merasakan kesengsaraan tuh tahanan-tahanan lain. Kok bisa sih Bang ya? Jadi ketika ada isu-isu tersebut beredar, biasanya itu pihak di Jenpas, kemudian lembaga pemasyarakatannya itu melakukan tindakan gitu. Jadi sidak yang tadinya orang hidup tenang di dalam menikmati kegiatannya dengan pembinaan, disidak-sidak gitu. Jadi semakin diviralkan oleh sama teman-teman, kasihan gitu. Nah, tapi kok ada isu beredar ya? Saya tidak bisa mengatakan isu tersebut benar atau tidak, tapi yang pasti sepengetahuan saya ya, di dalam rumah tahanan itu memang ada alat komunikasi yang dipakai secara bergantian, wartel sus namanya gitu ya. Jadi bentuknya apa Bang? Ya bentuknya handphone dan bisa melakukan video call. Dia berbayar, ada vouchernya. Gitu. Jadi saya cuma bisa menanggapi itu gitu. Tapi kalau masalah yang isu-isu yang ada yang penelponan itu teman-teman pakai logika sendiri aja gitu. Kan pakai nalar kan bisa gitu. Apa iya benar nggak sih kira-kira NM memaki yang katanya kan orangnya kan ngakunya nggak kenal. Saya aja nggak kenal, kok dia bisa maki-maki saya? Logis nggak sih hal tersebut gitu.
gitu. Jadi kritis lah teman-teman ya, kritis ya. Nih, saran saya ketika teman-teman mengikuti sebuah isu, bukan hanya untuk kasus Nikita Mirzani aja, tapi seluruh isu, fokus sama tujuan kalian. Apakah kalian mengawal kasus ini untuk mendukung si A atau B, ya, itu nggak masalah. Tapi teman-teman fokus, jangan ikutin drama-drama netizen pendukung A, pendukung B gitu. Jangan ikutin drama-drama yang dibuat yang mengaburkan, nanti teman-teman hilang fokus gitu. Iya, jadi harus kritis teman-teman.